Lamine Yamal yang baru berulang tahun kemarin, ya, genap 17 tahun. Karena dia tampil di Piala Eropa pada usia 16 tahun. Ini pertama kali pemain muda tampil di arena Eropa yang masih sangat muda. Saya pikir ini kalau dia diberikan kebebasan akan bahaya buat Spanyol. Dia akan menjadi petaka bagi jantung pertahanan Spanyol, walaupun mereka sudah mendapatkan kembali seorang Robin Lenormand yang tampil setelah kemarin tidak bisa bermain. Kita akan menyaksikan Lamine Yamal dengan kecepatan mereka, teknik skill mereka yang oke, bagaimana mereka akan coba dimatikan oleh Kyle Walker dan Trippier. Sanggupkah dua pemain belakang ini akan menutup, membendung, mematikan pergerakan dua anak muda? Itu yang kita akan nantikan secara bersama-sama dalam duel final. Persoalan bagi mereka, tapi saya melihat aksi dari Lamine Yamal ini luar biasa pemain ini ya. Saya melihat dia memang adalah pemain masa depan Spanyol dan juga tentunya sangat penting bagi Barcelona jika dia bisa berkembang secara baik ya. Karena saya melihat ya ini pemain ini beda total dari pemain-pemain muda Barcelona lainnya. Jadi dia bukan saja punya skill yang tinggi, tapi dia juga punya visi yang luar biasa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Ke Indonesia, permintaan penggemar sepak bola, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia. Lamine Yamal ke Indonesia, permintaan penggemar sepak bola, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi populer sebagai pesepak bola hebat di dunia. Usianya masih 18 tahun. Lamine Yamal sudah bermain memperkuat timnas Spanyol pada Euro 2024. Hebatnya timnas Spanyol berhasil meraih Piala Euro 2024, mengalahkan Inggris skor 2-0 pada pertandingan normal. Penggemar sepak bola Indonesia berharap Lamine Yamal ke Indonesia. Kehadiran pemain sepak bola asal Maroko itu diharapkan dapat memotivasi anak-anak Indonesia. Lamine Yamal ke Indonesia, penggemar sepak bola Indonesia pasti ramai menyambutnya. Saat ini, Indonesia persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia terus menambah pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Peluang Indonesia kalahkan Arab Saudi, Roberto Mancini versus STY. Pemain keturunan kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kali dapat mengalahkan Arab Saudi. Indonesia perkuat pemain keturunan dari Eropa, siap menghadapi Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tren Indonesia mudah dikalahkan. Kali ini Arab Saudi harus berpikir ulang. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia siap menghadapi Arab Saudi. Dalam menghadapi Arab Saudi, Erick Thohir dan Sinteyong menyiapkan pemain grade A. Tidak hanya Arab Saudi, Indonesia juga siap berhadapan dengan Jepang dan Australia. 3 negara ini langganan lolos Piala Dunia 2026. Indonesia kali ini memberikan kejutan kepada 3 negara langganan Piala Dunia 2026. Peluang Indonesia kalahkan Arab Saudi. Roberto Mancini versus STY. Pemain keturunan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Arab Saudi versus Indonesia menjadi seru. Adu taktik Roberto Mancini versus STY terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026.
Bocoran Erick Thohir penyerang tulang punggung Indonesia. Ol Romeni, pemain keturunan kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan penyerang tulang punggung Indonesia bukan Ol Romeni. Pemain keturunan baru menjadi penyerang utama Indonesia menghadapi pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bocoran Erick Thohir bukan Ol Romeni membuat penggemar sepak bola Indonesia penasaran. Menteri BUMN itu belum mau membuka sosok penyerang tulang punggung Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beredar di media sosial nama Ol Romeni, Kevin Dix, Max Helger, dan Jairo Ritual ingin gabung Indonesia. Hingga saat ini PSSI belum mengumumkan nama-nama itu secara resmi kepada publik. Sementara tim lawan Indonesia pada grup C terus memantau perkembangan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia pernah mengatakan negaranya memantau sepak bola Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Demikian juga pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, tidak mau meremehkan Indonesia. Mantan pelatih Manchester City itu paham Erick Thohir. Roberto Mancini, Erick Thohir, pernah menjadi satu tim membangun sepak bola Inter Milan, Liga Italia. Sinteyong dijamin kesal, Lemmin Yamal dari Belanda hampir pasti batal perkuat timnas Indonesia. STY dijamin kesal sebab pelatih timnas Indonesia ini hampir pasti batal menggunakan jasa winger FC Dordrecht yang disebut-sebut sebagai Lemmin Yamal dari Belanda, Maurice Hinoke. Maurice Hinoke yang tampil oke bersama timnas Indonesia U19 di Thailand Cup 2024. Disebut manajer skuad Garuda Nusantara Ahmad Zaki akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Winger 19 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi bersama Dion Marks dari Nijmegen U21 dan tim Gepens dari FC Emmen. Namun, ramai di media sosial mengatakan bahwa Maurice Hinoke gagal melanjutkan proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Penyebabnya karena darah Indonesia yang berada di tubuh Maurice Hinoke berasal dari sang buyut. Menurut aturan FIFA pasal 7 tentang perubahan kewarganegaraan, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika maksimal memiliki kakek atau nenek yang berasal dari negara yang dituju. Sebenarnya Lemmin Yamal keturunan mana? Ini dia biodata dan silsilah keluarganya. Lemmin Yamal datang ke Barcelona ketika usianya baru 7 tahun. Jebolan La Masia itu kini menjadi bintang muda timnas Spanyol hingga membawa La Furia Roja lolos final Euro 2024 di Jerman. Bagaimana silsilah keluarga Yamal hingga bisa memperkuat Spanyol?